Sanyo, karya Idrus. Di bawah radio umum, duduk seorang tukang kacang goreng, Kadir. Keranjangnya penuh dengan kacang-kacang panas dan kantongnya kosong dengan uang. Lampu minyak tanah di atas keranjangnya itu kejip-kejip, seperti lampu menara di tengah lautan. Udara panas dan menyisakan napas. Tidak seorang pun yang hendak makan kacang pada malam itu. Orang-orang lebih suka mendekati tukang es daripada tukang kacang. 2 jam sudah Kadir duduk di bawah radio umum itu seperti tukang jaga. Mulutnya gatal-gatal hendak bicara. Hanya radio umum yang selalu bicara kepadanya tentang pecah sebagai ratna pengangkatan Sanyo. Tidak ada yang dapat dimengerti oleh Kadir, seakan-akan radio umum itu orang asing baginya. Orang asing yang datang dari jauh dari Pulau Jawa, pendek seperti orang kubu, kuning seperti kunyit, namun buas seperti harimau. Perlahan-lahan Kadir mengeluarkan beberapa perkataan, seperti ada orang yang mendengarkan perkataan itu. Sanyo, Sanyo, apa itu? Aku tahu, 3 yo? Kadir berpikir. Tiba-tiba katanya, apa perlunya berpikir jika kacangku tidak dibeli orang? Mampuskah Sanyo itu? Kacangku tidak juga akan laku oleh karena itu. Seorang tukang es lilin mendekati Kadir. Topi tukang es lilin itu lebar seperti Pak Tani. Celananya robek-robek dan ia tak berbaju. Badannya setengah putih, setengah hitam, seperti bunga pada gaun yang dipakai orang pergi dansa. Pikir Kadir, tentu es lilin akan bertambah enak dimakan jika melihat bunga cita itu. Tukang es lilin itu bukan ahli nujum. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Kadir. Ia tertawa kepada Kadir dan katanya, "Bang, beli aku kacang barang 2 sen." Lama Kadir melihat kepada tukang es lilin itu. Sambil mengejek, ia berkata, "Sekarang ini tidak ada yang harganya 2 sen lagi. Barangkali Sanyo tidak tahu aku. Sedikit saja jadi bang, penghilang-hilangkan rapal. Dari tadi es saja yang aku makan." Kadir merasa kasihan. Diusainya kacangnya, dicarinya yang kecil-kecil, lalu diberikannya beberapa buah kepada tukang es lilin. Tukang es lilin memberikan 2 helai uang kertas, kotor seperti tukang arang, kepada Kadir. Satu demi satu kacang itu masuk ke dalam mulut tukang es lilin. Dengan menyesal katanya, "Banyak yang tidak berisi bang." Tercengang Kadir menjawab, "Banyak, kan ku berikan tadi hanya 4 buah kepadamu." Tanya tukang es lilin, "Abang dari mana?" "Dari Bogor, sekali sebulan baru pulang. Di sana menjadi kumico." Tukang es terkejut. Ia selalu merasa takut kepada kumico. Kumico di kampungnya selalu diberinya es lilin sebatang setiap hari. Ia takut kalau kumico menahan pembagian beras kepadanya. Lemah lembut dan hormat katanya, "Jadi, selama Tuan Kumico di Jakarta, siapa yang menggantikan?" Kadir merah mukanya mendengarkan ia dipanggil Tuan itu. Sombong dijawabnya, "Anak saya, Binu. Lepas sekolah desa, ia lebih pandai daripada aku. Aku tidak pandai membaca dan menulis. Hanya kalau terdengar ada pembagian rokok koa, aku buru-buru pulang ke Bogor. Bukan untuk mencatut koa itu. Bukan, aku takut kalau pembagian itu tidak beres jalannya." "Tuan Kumico, kalau orang seperti saya ini boleh jadi kumico atau tidak?" Kadir mengericutkan keningnya dengan suara seperti saiko sikikan. Katanya, "Tidak tahu aku. Dahulu mudah saja. Akan tetapi sekarang ini susah juga. Kudengar diumumkan di radio bahwa pangkat Sanyo sudah ditambah pula.
tentu akan lebih teliti penjagaan kepada kumico-kumico. Tanya tukang es lilin. Sanyo itu apa Tuan Kumico? Tidak tahu aku. Orang sekarang memakai perkataan yang susah-susah untuk pekerjaan tetek bengek. Seorang laki-laki mendekati mereka. Rambutnya kusut masai. Ia berbaju piyama dan bercelana dalam. Tampak pahanya kecil seperti batang padi. Katanya, beli 3 sen. Tukang es lilin mengambilkan sebatang es lilin dan diberikannya kepada orang laki-laki itu. Marah kata orang laki-laki itu. Tolol, bukan es maksudku, kacang. Lambat-lambat, Kadir menjawab. Hanya es yang berharga 3 sen tuan. Laki-laki itu marah lagi dan katanya, mesti diberi. Engkau tahu tidak, Sanyo sudah ditambah sekarang. Nanti kuadukan. Kadir gemetar ketakutan. Dipilihnya kacang yang kecil-kecil. Diberikannya kepada laki-laki itu. Kadir memberanikan dirinya dan katanya, Tuan, kalau boleh saya bertanya, Sanyo itu apa sebenarnya? Laki-laki itu membuka sebuah kacang dan katanya, Sanyo itu tuan besar orang Indonesia. Kepalanya... Orang laki-laki itu membuka sebuah kacang lagi, namun tidak berisi. Dengan marah dilempar kulit kacang itu kepada Kadir dan keras-keras katanya, seperti ini, hampa. Orang laki-laki itu memberengut dan pergi. Kata Kadir kepada tukang es lilin, dari sekarang aku mesti mengetahui arti Sanyo. Dipertakutnya aku dengan perkaraan itu. Siapa tahu Sanyo itu orang biasa saja. Tukang catut misalnya. Tukang es lilin mengeluh melihat ke badannya. Sekarang ini serba susah. Badan kita seperti es lilin saja. Bertambah kecil juga. Akhirnya habis menjadi air. Dilemparkan orang. Jawab Kadir. Aku melihat dari jurusan lain. Kita sama dengan es lilin. Sama-sama digigit dan dihirup orang. Tukang es lilin menjawab, banyak jalan kalau hendak pergi ke langgar. Dari radio umum keluar bunyi musik. Sangka Kadir lagu Nippon. Tapi di pertengahan lagu itu kedengaran Ya Jiwa. Kadir bertepuk dan katanya, enak ini, keroncongan modern barangkali. Kadir dan tukang es lilin terkejut. Di mukanya sudah ada seorang laki-laki pula. Kata orang laki-laki itu, kacang sepicis bang. Lekas, tangan Kadir menjangkau sehelai kertas dan dibungkusnya kacang sepicis. Dengan gembira, Kadir bertanya kepada laki-laki itu, Tuan, boleh saya bertanya sedikit? Laki-laki itu tercengang dan menjawab, boleh. Yang hendak saya tanyakan ini Tuan, apa Sanyo itu tukang catut? Laki-laki itu terkejut dan marah katanya. Apa katamu? Engkau jangan menghina Dai Nippon ya. Engkau tahu siapa ini? Mata-mata ini. Ayo mari ke kantor polisi. Dasar jahanam.